Selamat pagi Indonesia. Ya. Selamat bertemu kembali di dalam hasil ya dari pertemuan kita semalam. Ya, bukan hasil tapi ini dari diskusi beberapa teman-teman ya mengenai judul yang kita pilih saat ini adalah Partai Demokrat menyambut baik rencana silaturahmi Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Wah, ini luar biasa. Ya, seperti postingan yang saya yang lalu, ya berdasarkan ya itu tadi diskusi dengan teman-teman, mereka mengatakan sudahlah biar aja orang tuanya di koalisi Partai Demokrat tetap di koalisi perubahan ya KPP ya. Tapi ayo biar aja ikut PDIP gitu ya. Ya saya juga sebenarnya suka juga ya, karena bukan apa-apa ya. Kita sekarang membangun Indonesia ya. Terus kita ingat beberapa faktor ya, yang yang perlu diingat-ingat ya, dan jangan dilupakan ya. Faktor apa itu nanti akan saya sebutkan ya. Ya kan yang saya inginkan adalah, yang kita inginkan ya adalah ya pemuda-pemuda atau ya istilah mungkin milenial ya, tapi dalam hal ini AHY itu masuk dalam generasi Y ya, sekitar 40 tahunan ya. Jadi generasi Y ini harus disiapkan ya, dimana Pak Ganjar ini, mungkin Pak Ganjar dengan itu beda umur ya, sehingga saya anggap bahwa Pak Ganjar itu generasi X ya, belum ke baby boomers ya, jadi masih itu ya. Mungkin istilah-istilah ini mungkin itu ya. Ya coba Anda review lagi apa yang pernah kita diskusikan ya pada postingan saya yang lalu ya. Kenapa tim kita itu galau ya, kita sangat istilahnya gaptek ya, gaptek dalam di sini bilang katakan gagal teknologi, tapi dalam hal ini kita tidak terlalu tahu mengenai politik gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada yang nyeletuk kemarin, bisa nggak ya misalnya pemilihan presiden itu secara aklamasi. Saya bilang ya kalau disetujui bisa, tapi aturannya itu tidak seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa kalau ada undang-undang mengatakan aklamasi boleh ya silahkan gitu ya. Waduh, ada undang-undang juga Pak? Iya ada. Saya bilang itu kalau kita tidak berdasarkan undang-undang ya, nanti melanggar. Nah itu ya. Jadi pada waktu kita pertama melihat ya, bahwa AHY itu masuk dalam radar PDI Perjuangan sebagai calon wakil presiden ya, coba Anda lihat di postingan saya yang lalu. Saya rasa ini tepat sekali ini ya, karena kita berharap pada anak-anak muda ya. Kalau kita perhatikan ya, mungkin ada banyak perbedaan ya, bahkan perseteruan ya, tetapi jangan anak-anak muda ya, biarkan. Saya itu mengatakan orang tua, senior kita itu biarkan aja ya, tetapi yang penting itu sekarang kita anak-anak muda itu diharapkan untuk bisa membangun. Kalau anak muda-muda itu sudah terpecah, bagaimana Indonesia ini ya, itu yang kita pikirkan. Nah, yang perlu diingat adalah tujuan Indonesia adalah untuk menjadi negara maju ya, bukan terus menjadi negara berkembang ya. Gak enak, saya katakan gak enak Pak ya, bukan saya merasakan di Indonesia ini, tapi pada waktu saya melanjutkan studi ya di suatu negara gitu ya, mereka memandang rendah banget gitu ya, sampai saya pikir saya berusaha membuat itu sebaik mungkin ya. Mereka tidak menunjukkan bahwa kita itu ini kamu dari negara berkembang gitu ya. Ya tidak menunjukkan, tapi terlihat sekali bahwa mereka itu membedakan ya. Kasarnya diskriminasi, artinya diskriminasi tidak dengan kekerasan ya. Tapi cara mereka berbicara itu kelihatan sekali bahwa mereka menganggap kita itu lebih rendah ya. Nah, enak sekali ya. Baik. Ya, saya ingat Bung Karno itu mensejajarkan dengan pimpinan negara adidaya gitu ya. Ya saya tidak ya, sehingga dia memunculkan 3K. Itu cita-citanya gitu ya. Ya saya tidak mau membahas lebih lanjut ya tentang itu, nanti jadi
berkembang politiknya saya tidak ngerti gitu ya. Ya, 3K itu Karno, Kennedy, dan Khrushchev. Wah, ya, forget it. Wah, kita mau diskusi lagi. Pertama, tujuan Indonesia adalah untuk menjadi negara maju, bukan negara berkembang. Ya, kita harus ingat ya, seperti yang dikatakan ya bahwa kita itu harus siap-siap ya. Dalam 13 tahun ke depan, itu dikatakan 13 tahun ke depan dari sekarang gitu ya, adalah kesempatan. Ada yang mengatakan, kalau tidak salah Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa 13 tahun lagi itu ada 2037 ya. Tapi ada yang memegang kata itu 2039. Saya tadi yang mikir apa sih ini gitu ya. Kalau kita tidak memakai kesempatan itu, tidak akan pernah kesempatan itu kita ambil lagi. Itu yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Apa ini gitu ya. Nah, ternyata kita harus ingat apa yang disebut dengan bonus demografi. Ya, bonus demografi apa itu? Anda review lagi kembali ya postingan saya yang lalu. Itu adalah di mana angkatan kerja ya. Jadi umur angkatan kerja itu lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Artinya yang sudah pensiun gitu mungkin ya. Ya. Nah, bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan benar. Ya, dalam arti kita mempersiapkan ya, angkatan kerja kita yang banyak itu ya, kita persiapkan apakah mereka itu siap bekerja atau tidak dan sebagainya. Tapi yang penting adalah banyak hal ya, disiapkan teknologinya ya. Kita lihat bahwa ya, bonus demografi itu sudah dihitung ya. Saya kemarin mencoba mencari gimana sih menghitungnya, dan benar Indonesia itu ya berdasarkan istilah yang mereka katakan tuh natalitas ya, mortalitas. Jadi natalitas itu kelahiran ya, angka kelahiran ya, sampai itu perbandingannya tertentu ya, di mana perbandingannya itu coba Anda review lagi berapa perbandingannya sehingga yang disebut bonus demografi itu muncul. Nah itu terjadi dalam 13 tahun ini ya. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik ya, menurut Pak Jokowi, tidak mungkin kita akan jadi negara maju. Nah, saya tadi yang tidak mengerti, saya mikir-mikir, selalu dikatakan anak muda. Loh ini, anak muda kok terpecah-pecah gitu ya. Jadi pada waktu dikatakan bahwa AHY masuk dalam radar PDIP, waduh saya langsung, kita satu kelompok. Maaf ya, kita memang tidak terlalu mengerti politik, tapi dalam hal yang ini, kebetulan kita mengerti karena kita mulai menggali. Ya, terus kita rasa bahwa waduh, kalau memang ini bisa bekerja sama anak-anak muda Indonesia jadi luar biasa ya. Sehingga ada pendapat bahwa kalau AHY ini nanti ya mendampingi Pak Ganjar ya, itu mungkin dia akan dipersiapkan menjadi capres selanjutnya ya, karena dia sudah dipersiapkan ya. Nah, ini yang disebut dengan keberlanjutan ya, itu ya. Ya ada yang curiga keberlanjutan KKN macam-macam, tapi tidak, ini semua adalah untuk ya perlu Mas AHY, saya katakan gitu ya. Saya menghormati Anda ya, kalau mau menerima itu. Dan yang perlu diketahui bahwa Anda diharapkan, itu diharapkan terlibat di dalam proses untuk kemajuan Indonesia untuk rakyat. Ya, NKRI itu untuk rakyat. Jadi rakyat Indonesia itu bisa masuk ya, kita semua masuk dalam negara maju. Oke. Ya di sini kalau kita lihat, kita perlu anak muda yang bekerja keras. Nah, itu dikatakan Pak Jokowi sudah dipersiapkan, perlu yang kerja keras ya, mempersiapkan kerjasama misalkan dengan internasional. Nah ini mereka ini hebat-hebat gitu ya. Kita lihat anunya ya, track record mereka semuanya. Ya, saya tidak mengatakan sudah lupakanlah orang tua-tua itu. Ya, tidak. Ya, kita masih membutuhkan masukan atau nasihat dari mereka. Tapi untuk bekerja keras, ya anak muda itu ya jangan terpecah gitu ya. Waduh, saya jadi menasihati ini ya. Tidak. Ya, ini adalah hasil diskusi kita dengan teman-teman saya dan saya setuju. Ya, ya bukan berarti yang senior ya, saya tidak mengatakan orang tua ya. Yang senior diabaikan ya. Kita tidak bisa mengabaikan mereka ya, karena mereka juga berpengalaman. Ya, jadi kita tunggu itu ya. Jadi kita tetap
apa menerima masukan mereka ya. Tetapi ada satu hal ya yang perlu kita lihat ya. Tadi ya saya pikir kenapa sih ada masalah apa ya dengan apa namanya Partai Demokrat dan PDIP ini ya, Partai Demokrat dan Partai Demokrasi ya, Indonesia Perjuangan. Ya, saya mulai melihat-lihat, oh iya memang ada perseteruan, tapi saya menganggap dan teman-teman saya itu menganggap perseteruan biasa. Ya, tetapi kelihatannya itu menjadi suatu perseteruan yang sepertinya ya akan apa namanya istilahnya akan selamanya gitu ya. Akan ya tidak pernah akan berdamai, tidak akan pernah ya. Nah, tapi sekarang kita lihat ya di mana dengan dikatakan dengan kerendahan hati ya orang tua kita gitu ya mulai menyadari ya, katakan dengan kerendahan hati kita ingin mengajak kerjasama ya, karena kebetulan terlihat bahwa ada anak muda yang di Demokrat ini yang mungkin ya akan menjadi motor ya penggerak ya untuk Indonesia menuju ke negara maju ya. Di sini katakan ya, kita membangun Indonesia menjadi negara maju. Yang kemarin saya katakan negara maju ke-7. Oh, tahu-tahu kemarin saya baca kita akan menjadi negara maju ke-4. Ini ya. Kalau ada orang muda-muda tidak bisa ya. Baik, saya sedikit menceritakan ya bagaimana perseteruan orang tua ya. Mohon maaf ini kalau itu ya. Itu terjadi di keluarga kita ya. Saya waktu itu masih kecil-kecil ya, ibu saya mempunyai berapa saudara itu ya, 1, 2, 3, 4, 5 bersaudara, bertengkar terus ya. Jadi kalau ada keluarga datang dari misalnya dari Surabaya, ada yang dari Jakarta berkumpul, wah enak gitu ya, tidak lama sore hari itu sudah mulai bertengkar. Tapi kita anak-anaknya mulai rame ya, kita tetap aja ya, karena itu saudara, kita tidak tahu, kita bermain, kita tidak peduli dengan orang tua kita ya. Bukan berarti kita tidak mendengarkan orang tua kita, tapi ya pertengkaran orang tua kita itu kita tidak ikut-ikut ya. Saya berharap itu yang terjadi ya. Ini untuk Indonesia ya, ini untuk kemajuan Indonesia ya, itu yang diharapkan oleh rakyat Indonesia ya. Kemudian saya ingat ada salah satu tim dari Partai Gerindra kalau tidak salah ya, dalam suatu perdebatan ya, namanya saya sebut ya Emmanuel Ebenezer ya, orangnya ramah banget ya. Kemarin saya lihat ya, suka saya cara senyum terus menyampaikan gitu ya. Itu perdebatan yang sengit ya, tapi dia cuma katakan ada salah satu kata-kata yang dikatakan, lupakan masa lalu, mari kita menetap ke depan ya, kita menatap untuk masa depan ya. Ya mungkin ungkapan itu bukan untuk ini ya, tetapi ini tepat sekali diterapkan di kondisi kita yang sekarang ini ya. Jadi itu yang itu yang kita diskusikan kemarin ya. Ada ini ya, pertama ada berita yang membahagiakan. Nah itu tadi ada poin-poin yang harus kita ingat ya. Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha ya, menyambut baik rencana silaturahmi Ketua PDIP Perjuangan ya, Puan Maharani dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Saya membaca ini ya, saya melihat di televisi, saya melihat di surat kabar ya, Jawa Pos. Wah rasanya, wah ini padahal saya mengatakan, kita kelompok kita mengatakan, sudahlah biarkan bapaknya tetap ya Demokrat itu dengan koalisi itu ya, perubahan ya, ya masuk aja di bergabung dengan PDIP ya. Kita sudah panik gitu ya, atau kita pikir sudahlah ya, itu tidak mungkin terjadi ya. Kita baru menyadari tidak mungkin terjadi ya. Tetapi kita juga tidak kita berangan-angan itu terjadi paling tidak AHY bergabung. Itu kuncinya ya. Nah, ternyata ada berita ini ya. Ntar ini kebetulan ada penjual sayuran lewat ya,
Ya, mudah-mudahan tidak terganggu gitu ya. Saya lanjutkan ya. Nah, sambutan dari Partai Demokrat ini, meskipun yang ini adalah Sekjen Demokrat ya, tetapi dia tidak akan bicara seperti itu ya, kalau dia tidak dapat persetujuan ya dari Partai Demokrat. Jadi saya yakin bahwa ini benar ya. Jadi sudah tidak itu, jadi ya kita lihat ya di sini bahwa pertemuannya ya, pertemuan antara di sini katakan Mbak Puan Maharani ini karena ya saya menganggap ini pemimpin muda ya, dengan pemimpin ya, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin muda yang menata masa depan ya, yang jadi Puan Maharani dengan ya saya bilang Mbak Puan dan Mas Ahaye ya, karena memang saya jauh lebih tua ya, dan saya melihat mereka berpotensi ini akan bertemu. Silakan bertemu, ayo bikin kerjasama yang membangun negara kita ini. Wah, suka sekali saya. Kita semuanya kemarin sudah nggak usah dipikir yang lalu, yang penting ini ya. Nah sebelumnya ya Pak Hasto ini ya, saya bilang Pak ini karena senior ya, mengatakan PDIP mengajak Partai Demokrat untuk ikut bergabung ya, mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ya. Hasto ya, PDIP mengajak ya bekerja sama dengan istilahnya di sana dikatakan dengan kerendahan hati ya. Kemudian kita lihat jadi ya inilah yang kami anukan dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerjasama ya. Jadi artinya sudah mulai bukan hanya milenialnya saja ya, tetapi juga partainya diajak ya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk bekerja sama untuk kemajuan Indonesia ya. Nah, itu yang disampaikan oleh ya. Jadi Pak Hasto pun dia adalah sekjen ya, sekjen PDIP, tidak mungkin dia mengatakan seperti itu dengan kerendahan hati mengajak itu. Artinya atas persetujuan ya ketua umumnya ya, jadi ketua Megawati itu ya. Kalau sudah ke Ibu Megawati berarti dia sudah legowo, dalam artinya dia tidak bisa dia sudah mengatakan oke, Pak SBY kita berdamai biar anak-anak kita bekerja dengan tenang dan nyaman. Mungkin begitu ya. Ya, tetapi di sini Pak Hasto mengatakan ya, ini silaturahmi ya dilakukan Mbak Puan ini ya tetap menghormati etika politik. Ya, etika politik dalam hal ini ya karena kan Partai Demokrat itu sudah berikrar untuk bergabung dengan koalisi pembaruan ya, tapi tidak tahu ya apakah itu koalisi sudah dibentuk atau belum, saya tidak tahu ya. Ya nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas Ahaye untuk melakukan dialog ya, tapi ya kita tetap menghormati etika politik ya. Nah, kemudian ada suatu pernyataan ya, mudah-mudahan ini bukan hanya masalah pilpres ya atau cawapres atau capres ya, tetapi adalah kerjasama yang berkelanjutan untuk membangun Indonesia. Wah, ini yang kita suka ini ya. Kenapa saya katakan saya suka ini ya, karena ya sudah ya, kita akan menetap hari depan yang esok yang lebih bagus ya, untuk bangsa dan negara kita bersama. Bagus sekali ya. Disebutkan dia bergabung dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo ya, kita jangan curiga ya dalam ini adalah untuk kepentingan bangsa ya. Yang saya suka itu adalah kemarin saya melihat di televisi ya, betapa dengan wajah yang ceria ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, itu ya, saya menyebutnya lengkap ya, saya lebih suka menyebutnya lengkap untuk menghormati beliau ya. Meskipun umur saya tepat 2 hari ya. Beliau yang lahir dulu tanggal 9, saya tanggal 11 ya, tahun yang sama ya, umur kita sama ya. Tapi beliau lebih senior 2 hari gitu ya. Nah artinya dia pada waktu
itu ditanya ya, seperti dengan wajah yang ceria, terus beliaunya mengatakan oke. Ya, saya yakin bahwa dia pertama yang dia pikirkan adalah saya sekarang sudah mau dengan PDIP, ya, sudah mau ingin mengakhiri perseteruan, kita menatap masa depan, ya. Dan saya yakin, ya, kan kalau sudah seperti itu, ya, bahwa nanti AHY, ya, Mas AHY, ya, Agus Harimurti Yudhoyono itu akan bergabung, ya, bergabunglah untuk Indonesia, ya. Jadi kita yang tua-tua tinggal berdoa, kalian anak-anak muda yang bekerja keras, ya. Baik, terus ada lagi, Hasto juga mengatakan, ya, ini titipan Bu Mega kira-kira, mengatakan partai menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisi, ya. Namun kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif, ya, jadi tidak apa-apa dialog itu, ya, supaya tidak ada perseteruan, ya. Tadi kita lihat, ya, pada waktu pemilihan umum itu terjadi restriksi, terjadi seperti perpecahan, ya. Tapi begitu pemilihan selesai, ya, orang-orang Indonesia itu kelihatannya sudah tidak ada apa-apa, ya, hari-hari berjalan seperti biasa. Nah, itu yang kita harapkan, ya. Jadi sudah tidak ada dendam, ya. Ya, kita bisa berbeda dalam politik, ya, tapi ketika ada ruang dialog, ya, apalagi itu kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif, ya, menurut Hasto, ya. Kemudian, ya, itu tadi saya sangat mengapresiasi, ya, bagaimana Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, menyebutkan bahwa terima kasih, ya, mengajak AHY, ya, untuk bertemu untuk membahas soal Cawapres, ya. Jadi itu, ya. Hasto sempat juga mengatakan, ya, tapi jangan kita mikir, ini saya baca ini, ya, PD punya bekal berupa elektabilitas tinggi, ya, bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo, ya. Ketika menawarkan pihak lain bekerja sama, ayo kerjasama, ya. Pak Ganjar itu diterima secara luas, ya, ya, langsung elektoralnya, ya, melejit dibandingkan dengan 7 bulan atau 9 bulan yang lalu, katanya, ya. Ini saya sudah cek memang betul itu, ya. Kemudian Pak Hasto juga mengatakan elektabilitas tinggi Ganjar menandakan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ya, untuk menegaskan Pak Ganjar itu, ya, sebagai calon presiden 2024 itu sudah sejalan dengan keinginan rakyat, ya, dalam hati kecil saya, ya, betul gitu, ya. Ya, mungkin ada itu, ya, tapi kita lihat bahwa itu yang positifnya yang kita pikirkan, ya. Kemudian sepintas saya kemarin juga baca bagaimana, ya, Pak Haritanu itu dari Perindo, ya, ya, mendukung PDIP, ya, untuk memenangkan Ganjar, ya. Saya melihat pada tahun itu tanda tangan, ya, untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, ya. Ya, artinya apa yang diputuskan Ibu Mega itu, ya, sejiwa dengan kehendak dan harapan rakyat, ya. Ya, mungkin saya terlalu itu, ya, tentang hal ini, ya, tetapi setidaknya kita dalam grup kemarin ada 18, ya, dari grup kita berkumpul, ya, mereka rasanya aduh lega rasanya gitu, ya. Saya bilang kenapa lega? Ayo masuk, ya, ayo masuk juga gitu, ya. Terus mereka menunjukkan saya video mengenai Pak Haritanu, ya, Pak Haritanu Sudibyo, ya, menunjukkan sertifikat kerjasama apa tidak tahu saya, ya. Ya, ya, mereka menjalin komunikasi politik dengan PDIP, ya. Dan selain Demokrat, ya, diajak ini, ya, nah, ini lebih dalam lagi, ya, bergabung dengan PDIP, ya. PDIP juga menjalin komunikasi politik dengan partai yang lain, gitu, ya. Jadi kita lihat bahwa ini semuanya positif, khususnya buat kita ini yang kurang mengerti politik, gitu, ya. Tapi kita kan juga bisa baca, ya, ada
berita negatif atau berita positif, semuanya kita diskusikan, kita saling tanya, ya, kemudian kita mencari referensi dan sebagainya. Nah, itu sebabnya ya, kita juga mulai melihat situasi yang beberapa bulan yang sangat membingungkan, ya. Ada KIP, ada KKIR, ada KPP, terus apa lagi, ya, PDI belum koalisi, kemana ini arahnya gitu, ya. Terus loncat kemari ke sana datang, gitu. Kita bingung, akhirnya seperti orang yang linglung, ya. Kita katakan seperti orang yang linglung itu tidak tahu ini apa yang akan dilakukan, ya. Tetapi begitu kemarin sudah mulai kelihatan jelas, bersemangat lagi, berkumpul lah semua. Biasanya kumpulnya itu paling 10, paling banyak 12. Ternyata kelompok kemarin berkumpul 18 orang. Capek juga ya saya menyusunnya. Saya kira itu ya. Ini adalah kelegaan dari grup saya, ya, mendengar ada dialog dan disetujui oleh masing-masing pihak, Partai Demokrat maupun PDI Perjuangan, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat pagi Indonesia, ya. Kita sukseskan pemilu 2024.